Sebetulnya sains itu punya agama nggak sih? Enggak, Pak. Kan sekunder beda Iya kan ya. Universal. Iya kan. Kok kenapa harus ada istilah sains yang beragama Islam? Sains. Penemunya mungkin. Sudut pandang itu ya. Iya kali ya. Dari penemunya. Ilmuwan Islam ada. Sains. Berarti kalau bukan berarti ada sains kafir dong atau sains Kristen gitu. Sains Tergantung penemuan. tergantung. modern, Pak. Oh, sains modern ya. Sains kafir, sains modern. Yang kayak barat-baratan itu. Sains modern. Makmusan penganutnya. Sains kafir. Sains kafir. Itu istilah-istilah yang agak gimana gitu ya. Ada sains, iya kan kayak pendidikan agama Islam itu, pendidikan agama Islam, kan ada pendidikan agama non Islam kan ya. Kok SPD kan SPDI sarjana pendidikan Islam, berarti kan ada sarjana pendidikan non Islam, SPDNK. Emang ada Pak? Ya ada kan ya. Iya. Itu menjadi garis bawah itu sih apa Pak? Jadi kan sains Islam. Sains Islam Garis bawah. ya kalau kita bicara keilmuan ya, kalau keilmuan. Itu tadi itu bicara guyonan lah ya. Sekarang bicara yang serius. Oh ini ya. Gimana serius sih gimana? Jadi kalau sains Islam itu sains yang ya tadi itu ya digagas oleh orang-orang Muslim. Pertama itu gagasnya Muslim. Kedua filosofinya beda. Kalau sains yang modern itu kan filosofinya itu tadi dari filsafat modern, rasionalisme dan empirisme itu terutama itu. Kalau yang sains Islam kan spiritnya munculnya dari Quran, menjelaskan Quran. Iya. Ya tauhid, dari tauhid. Makanya output atau hasil outcome-nya beda. Hasilnya beda. Kedokteran Islam Ibnu Sina itu yang tadi disebut-sebut, itu kan bukan kedokteran yang pakai obat. Enggak, maksudnya obatnya bukan obat kimia gitu ya. Obat dalam arti sekarang kan ya itu juga salah satunya. Makanya racikan kalau yang sekarang herbal itu ya. Tapi ada operasinya juga sih, ada operasi misalnya katarak. Operasi bius ada apa ya? Kayaknya sudah ada bius sudah ada kayaknya. Apa belum ya? Yang benar. Ya nanti browsing sendiri lah ya. Bius kan udah tahu berapa. Iya. Kecil. Spiritnya beda. Jadi karena ini tauhid kan, makanya nanti ilmu atau metode yang dihasilkan pun beda. Kalau sains modern kan menggunakan obat kimia. Obat kimia kan sakit kepala yang diobati kepalanya. Padahal kan sakit kepala tidak hanya karena kepalanya yang sakit, tapi bisa juga karena hatinya sakit, kemudian yang sakit di kepala, atau dompetnya yang sakit kan yang sakit di kepala gitu. Iya kan? Jadi yang disebut tahun berapa? 1846 baru itu. Oh ya kemarin lah. Sama William Teke. Jadi kalau sains Islam itu kan keilmuannya universal, menggabungkan antara dimensi batin dan lahir, dimensi fisik dan metafisik, menggabungkan antara yang
duniawi dan ukhrawi itu tadi. Menggabungkan antara yang duniawi dan ketuhanan. Sayang ya, saya nggak begitu detail memahami Avesina ya. Nggak paham. Ya taunya bapak kedokteran gitu kan. Ini Ibnu Battuta. Itu kuliahnya di Ibnu Sina itu di sana Mas ya, di Jabal Azibarang ya. Itu kan ada Universitas Ibnu Sina kan itu. Jaruna Prada. Itu ada lagi yang ilmuwan-ilmuwan Islam zaman dulu itu ada Al-Khwarizmi itu yang ahli matematika itu ya Al-Jabar ya. Al-Jabar Ibnu Hayyan. Itu Al-Khwarizmi ahli apa ya? Optik apa ya? Apa sih ya? Ya optik itu kacamata itu. Oh, bukan ya? Cahaya itu ya. Lensa kaitannya itu. Teropong. Bukan kecamatan, kacamata. Teropong bintang. Teleskop. Abu Ishak siapa? Astronom dan matematikawan. Matematikawan. Makanya ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu era Abbasiyah itu mesti keahliannya banyak. Kalau sekarang kan spesifik. Iya. Ibnu Sina ahli filsafat tapi ahli kedokteran juga, terus ahli musik juga kalau nggak salah apa ya. Kalau yang saya ingat ahli musik itu Al-Farabi. Al-Farabi pendahulunya Ibnu Sina. Itu ahli musik, filsuf, ahli kedokteran juga. Iya, hampir semua ilmu waktu yang berkembang waktu itu dikuasai. Mungkin karena bukunya belum banyak kali ya. Kalau saya mikir-mikir kok bisa ya. Mungkin karena bukunya belum banyak kali bisa gitu. Kayaknya iya sih. Dari kita Ya itu kan akhir-akhir ini zaman setelah jahiliyah. bukan. Zaman setelah kemunduran filsafat, hilangnya filsafat dari dunia Islam. Loh, dulu kalau kita baca di bukunya Ibnu Khaldun yang tadi disebut-sebut itu historiografi, di Muqaddimah Ibnu Khaldun ada itu zaman era itu bukan ilmu falak, kayak santet apa namanya, ilmu iya ilmu apa namanya, itu yang dalam kisah Nabi Musa, ilmu sihir itu legal waktu itu. Waktu itu ilmu sihir itu masih zaman Nabi hidup, itu ilmu sihir masih berkembang pesat, masih legal, masih dipelajari secara umum. Ya kalau nggak nyata ngapain dibahas? Ilmu sihir itu saya sih tidak tahu detailnya ya. Saya tidak tahu detailnya karena saya belum pernah belajar bagaimana penggunaannya. Jadi kalau ilmu sihir itu pemanfaatan energi bintang. Bintang di langit, kelip engkau di sana. Teng tong teng, teng tong teng, teng tong teng tong teng. Kan bintang kan ya kayak yang kalian pernah dengar itu Sagittarius, Virgo, Saturnus kayak gitu kan. Itu kan rasi bintang kan. Atau gabungan gugus bintang. Kan setiap malam atau setiap saat kan selalu berrotasi kan, yang bergeser gitu. Itu sorotnya kalau bahasa sekarang kan gravitasi ya. Gravitasinya bintang itu mempengaruhi apa yang ada di bumi. Termasuk mempengaruhi kelahiran watak orang. Mempengaruhi kayak gitu hokinya orang. Itu kalau di Feng Shui gitu. Ya rasi bintang itu. Tapi kalau yang di kalender itu, kalau yang di majalah dulu itu cuma copy paste.
Iya, yang di horoskop, yang di kalender-kalender apa namanya? Majalah-majalah zaman dulu. Itu cuman kopas-kopas sih. Iya, zodiak. Kalau yang ilmu benerannya ada memang, dulu ada. Termasuk itu energi bintang tertentu itu bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan energi negatif, kayak gitu misalnya. Santai. Atau bisa mengubah itu yang ceritanya Nabi Musa itu. Raja Fir'aun. Tukang ya merubah tali-tali atau tongkat-tongkat jadi ular kayak gitu. Itu memang ada ilmunya beneran. Dukun-dukun ya. Itu kalau dukun yang di Indonesia sekarang itu beda, bukan ilmu sihir. Karena perdukunan yang sekarang di Indonesia kan itu kaitannya supranatural ya. Memanfaatkan energi gaib ya jin itu. Ini. Saya sudah berhasil menangkapnya ini. Saya pakai hari ini. Saya berhasil menangkap jin hari ini. Menangkap dari lemari. Ditangkap ya. Kena. Cina soalnya gue ya bang. Kenapa? Dia bang. Cina soalnya gue deket dia bang. Embu. Menangkap jin dipakai jadi celana. Ya kalau supranatural zaman sekarang itu memanfaatkan energi gaib jin itu ya. Pawang hujan. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya jawab. Enggak, salah ya, salah. Nggak ada jawabannya gimana tadi? Kamu bilang apa tadi? Lihat tadi kan bilang. Kalau nggak ada yang bertanya jawab. Iya. Saya jawab. Iya. Jawabannya apa pak? Ya kan jawabannya nggak harus terlihat kan, nggak harus terdengar juga kan. Iya. Masa nggak ada kayak apa? Yang pertanyaannya saja masih dibatin kok, nggak terdengar kan. Maka jawabannya ya nggak usah terdengar juga. Cukup disapa saja kan sudah menjawab itu.